إن الله وملائكته يصلون على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi di hari Jumat yang berkah ini, insyaallah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ini meskipun ketuanya tidak hadir tapi tetap semangat ya. Insyaallah kita akan lanjutkan materi dari kitab Tauhid ya. Sekarang masuk di pembahasan tentang bab maja'a fit tatayyur, yaitu bab tentang tatayyur atau hukum tatayyur. Ya, di pertemuan yang sebelumnya sudah kita singgung sedikit tentang tatayyur ini. Ada yang masih ingat apa itu, Pak? Tatayyur itu apa? Ramal bintang. Ada lagi? Apa itu tatayyur, Pak? Hah? Ramal dengan burung yang menganggap kesialan atau menyandarkan nasib tertentu dengan burung. Ya, jadi ini adalah salah satu perilaku di zaman jahiliyah dulu. Ya, bahkan juga kalau kita dapati di dalam ayat ini, ayat yang disebutkan di dalam bab ini surat Al-A'raf ayat 131 dan juga surat Yasin ayat 19, keyakinan tentang hal tersebut sudah dari zaman dahulu ya. Ada yang mau bacakan, silakan Pak, 2 ayat pertama di atas. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ala innama qa'iru indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Al-A'raf 131. Kemudian qalu qa'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemarahan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Yasin 19. Ya, terima kasih. Masya Allah, 2 ayat sebagai pembuka di dalam bab ini tentang tatayyur. Ayat yang pertama di dalam surat Al-A'raf ayat 131 tadi sudah dibacakan. Di sini bercerita tentang kaumnya Fir'aun. Ya, dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ini yaitu bercerita tentang kaum Fir'aun. Kaumnya Fir'aun ya, di mana ketika mereka mendapatkan satu keburukan ya, maka mereka menyalahkan bahwasanya hadza asabana bisababi Musa.
wa ashabihi. Mereka mengatakan bahwa ini adalah karena Nabi Musa. Ini adalah karena Musa dan teman-temannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala membantah, sesungguhnya yang terjadi itu adalah karena qada wa qadari. Itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu mereka disebutkan di sini wa aktsaruhum la ya'lamun. Mereka itu kebanyakan tidak mengerti. Mereka kebanyakan tidak mengetahui. Yang seandainya mereka memahami, memikirkan ya bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu datang dengan membawa kebaikan dan keberkahan. Tentunya bagi orang-orang yang mengikuti dan beriman kepada beliau alaihissalatu wassalam. Jadi orang-orang menyalahkan Nabi Musa. Ini adalah karena Musa dan teman-temannya. Tapi di sini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Indallah. Bahwasanya semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala membantah kepada orang-orang yang mendustai para rasul. Ya. Orang-orang yang mendustakan para rasul, tidak beriman kepada nabi dan rasul, ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka ditimpa dengan keburukan, maka mereka sumadda'a anna sababahu ja'a min kibalir rusul wa bisababihim. Mereka itu mengklaim, ya, mengatakan bahwasanya penyebab dari keburukan tersebut adalah dari para rasul. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang terjadi itu adalah karena diri mereka sendiri, bukan dari para rasul. Itu dengan sebab perbuatan mereka dan juga dengan sebab kekufuran mereka. Bukan dari para rasul. Ya, dua ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perbuatan tatoyur itu adalah min amalil jahiliyah wal musyrikin. Perbuatan jahiliyah dan biasa dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Jadi menganggap kesialan tertentu, menganggap adanya nasib buruk, ya, itu ditimpakan kepada mereka, yang mereka menafikan adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman maka mendapati semua yang terjadi itu adalah kita beriman bahwasanya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang isbatul qada wal qadar wal imanu bihima. Menetapkan qada dan qadar dan kita beriman kepada keduanya. Juga yakin bahwasanya musibah yang menimpa pada suatu kaum adalah bisababil ma'asi wasayyi'at. Dengan sebab maksiat dan dosa-dosa. Ya. Lanjut Pak. Berikutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala ziyarat wala hamata
wala sufar. Tidak ada adwa, tiara, hama dan sobat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan wala nau'a wala hud, dan tidak ada naum serta hud. Oke, terima kasih. Masya Allah. Selanjutnya ini lebih diperjelas lagi dengan dua buah hadis. Yang pertama dari Abu Hurairah di sini, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa wala tiarata wala hamata wala safar. Tidak ada adwa, tidak ada tiara, tidak ada hama, tidak ada safar. Wala nau'a wala hula, dan juga tidak ada nau' dan tidak ada hul. Apa maksudnya ini semua? Tidak ada adwa, tidak ada tiara, tidak ada hama, tidak ada safar, tidak ada nau, tidak ada hul. Ini apa maksudnya Bapak-bapak? Dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum mereka menerima Islam, orang-orang Mekah, mereka meyakini adanya adwa. Adwa itu apa? Ya, di sini ada terjemahannya. Disebutkan di sini. Ismun minal i'da, yaitu salah satu dari jenis penyakit. Ya. Yaitu adwa ini kalau kita terjemahkan bebas adalah penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Dinafikan oleh Nabi SAW. Apa yang dimaksud dengan tidak ada penyakit menular? Apakah penyakit menular itu ada, Pak? Ada nggak penyakit menular? Ada ya? Ya, seperti yang kita tahu ya. Seperti misalnya dengan sebab corona, misalnya flu, batuk pilek, itu kan nular. Lalu kenapa di sini kata Nabi SAW la adwa, tidak ada adwa? Kenapa? Maksudnya apa? Jadi dulu ya, wal manfi'u makana ya'taqidu ahlul jahiliyati annal illata tasri bi tabi'iha la biqadarillah. Bahwasanya dulu orang-orang jahiliyah mereka meyakini bahwasanya penyakit itu dia menular dengan sendirinya tanpa ada takdir dari Allah. Makanya kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, la adwa, itu nggak ada yang namanya adwa. Penyakit menular dengan sendirinya itu nggak ada. Tapi apa? Menular atas izin dan takdir dari Allah. Semuanya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian disebut la adwa. Tidak ada penyakit menular kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tiarata, tidak ada tiara, yaitu tatayur. Ini dinafikan, enggak ada dalam Islam itu tatayur. Itu apa? At-tasya'um bituyuri wal asma'i wal alfaz wal baqa wal ashkhas. Mereka ya, at-tatayur, mereka menganggap sial dengan sebab burung tadi. Jadi seolah-olah nasibnya manusia ini ditentukan oleh burung-burung tadi. Ada suara burung kakak, wah ini rezekinya kita akan seret, kita nggak boleh kerja. Ada suara burung hantu. Ya. Kalau burung hantu lebih khusus lagi,
Di dalam teks yang selanjutnya, wala hamata, tidak ada burung hantu. Burung hantu maksudnya apa? Dulu di zaman jahiliyah, kalau ada orang yang rumahnya disinggahi burung hantu, itu menganggap wah sial, wah akan mati, wah akan sakit, akan ditimpa keburukan. Ya, jadi ini nganggap apes, sial, nasib jelek dengan keadaan tadi. Ada burung-burung, ada nasib baik dan buruk. Insya Allah. Kalau ada kupu-kupu yang singgah di rumah kita gimana Pak? Ini masuk nggak? Masuk tatoyur nggak ini? Wah ini akan ada rezeki nih, Masya Allah. Termasuk kalau matanya kiri kejutan 5 kali, wah akan dapat ini. Kan ada buku tafsirnya Pak ya? Ada buku tafsirnya? Apa namanya? Primbon ya? Iya. Nanti kalau ini, kalau apa sih namanya ya, ini ya kedutan ya, atau apa itu? Kedutan mata, tangan gitu kan? Nah ini bisa jadi masuk ke sini nanti ya. Kalau tinggal berdeging mungkin ya. Ya tergantung berdegingnya, bisa jadi karena bising kerja di pabrik gitu kan, di mesin, atau karena ada masalah tertentu ya, gangguan telinga. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan nasib, maka itu bisa masuknya tatoyur nanti. Dikaitkan dengan nasib tadi ya, wah ini akan begini begitu sehingga ketakutan. Apalagi kalau misalnya betul-betul kejadian, wah. Biasanya kan ada ini ya, kalau misalnya ada yang wafat atau meninggal, atau misalnya terjadi kecelakaan, kalau kita dapati ya misalnya tokoh-tokoh tertentu, artis atau pejabat itu kan ditanya oleh wawancara, biasanya oleh wartawannya, apa sih, apa ada tanda-tanda tertentu sebelum si fulan ini meninggal? Oh iya, saya merasakan itu tiba-tiba ada banyak sekali burung-burung yang datang. Ini dan itu ya, dengan ditafsir-tafsirkan. Nah, wala hamata, tidak ada hama. Hama di sini adalah burung hantu. Burung hantu ya, dianggap sebagai pembawa sial. Ini kasihan sekali nasibnya burung hantu ini. Disebutkan secara nyata di sini. Burung hantu, ya, mungkin karena wujudnya yang jelek gitu ya, menyeramkan. Burung hantu dipelihara malah dibikin untuk apa? Mengusir tikus katanya gitu. Iya, berapa ratus burung hantu, satu burung hantu beli harganya 200.000, dikali 150 berapa tuh Pak? Jutaan. Udah ditaruh burung hantunya di situ, baru ditaruh ditangkepin sama orang. Atau kalau nggak ditangkepin ya pada bubar, pada pergi. Kenapa? Ya bukan tempatnya di situ. Ya, jadi ini dulu di zaman jahiliyah menganggap burung hantu itu sebagai burung yang menakutkan ya. Allah a'lam, ini apa sebab penamaan burung hantu itu? Apakah wujudnya hantu itu karena seperti itu gitu ya? Mukanya mungkin ya kayak hantu. Memang hantu seperti itu ya?
Ya, kita lihatnya kan dari TV soalnya. Mungkin burung hantu di sini beda ya, seperti seperti apa? Intinya seperti itu ya, Pak. Jadi walahama, tidak ada itu kesialan dari burung hantu, itu nggak ada. Kemudian wala safar, dan tidak ada safar. Apa itu safar di sini maksudnya? Jadi dulu di zaman jahiliyah itu orang-orang musyrikin Mekah, mereka menganggap bahwasanya kalau bulan Safar, ya bulan Safar, kalau kita orang Indonesia bulan Safar, Muharram Safar, ya. Muharram Safar. Kalau bulan Safar itu bulan apes, bulan sial, menganggapnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menikahkan, jangan bulan Safar. Itu dulu ya, di zaman Nabi. Nah kalau sekarang biasanya kita orang Indonesia bukan bulan Safar ya, bulan Kapit. Apa Kapit tuh? Zulqa'dah. Aduh, bulan Kapit ini bulan kecepit. Iya, rezekinya susah gitu kan. Dianggap sebagai bulan yang sial. Padahal kalau kita melihat dari bulan yang mulia, bulan haram disebutnya, itu Zulqa'dah itu bulan haram, Mbak. Bulan orang pergi haji. Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, menganggap sial terhadap bulan Safar, bulan Kapit, bulan Zulqa'dah, atau hari-hari tertentu misalnya. Jangan pergi-pergi hari ini. Kenapa? Karena itu akan membawa sial misalnya. Ternyata qadarullah, Allah takdirkan setelah dia pergi ada musibah di jalan. Tuh kan benar. Nah, ini semua dinafikan ya, dijelaskan oleh Nabi SAW. Itu bukan dari Islam. Tidak ada seperti itu. Lalu kemudian ada tambahan di sini, wala nau'a wala hula. Tidak ada nau' dan tidak ada hul. Apa itu nau'? Bintang itu maksudnya apa? Yaitu ramalan-ramalan berdasarkan bintang, itu astrologi. Berdasarkan ramalan bintang, bahwa pekan ini saya sebagai yang bintangnya adalah Aries, maka akan mendapatkan musibah misalnya. Maka tidak boleh pergi-pergi. Saya nggak bisa nih pergi-pergi sekarang. Kenapa? Karena menurut ramalan bintang, saya ini pekan ini mendapatkan musibah misalnya. Maka itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan seperti itu. Wala hula, dan tidak ada hul. Apa itu hul? Apa maksudnya hul di sini? Jadi dulu Pak, di zaman jahiliyah, ini hadis ini yang kita bahas ini adalah kejadiannya di zaman jahiliyah Pak ya. Jadi kalau ada kesesuaian dengan kita sekarang, maksudnya ya kita jangan mencontoh. Kenapa? Karena itu sudah diperingatkan oleh Nabi gitu. Gul di sini dulu di zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang meyakini bahwa ada hantu yang itu kerjaannya biasa menyesatkan jalan orang-orang yang biasa bepergian. Jadi menyasarkan, apa namanya? Ya, yang menyasarkan gitu. Menyesatkan jalan. Ya. Nah, maka di sini dijelaskan oleh Nabi SAW. Nggak ada seperti itu. Kalau kita sekarang bukan disesatkan oleh hantu, oleh Google Map Pak. Kalau Google Map memang iya, petugasnya yang salah gitu kan, bawa mobil, nyemplungnya ke sawah. Bawa motor nyemplung ke sungai, kenapa? Jalan kecil, rupanya dilewatin sama petugas Google-nya dulu itu. Ternyata nyemplung gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita
Ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh meyakini adanya hal tersebut. Ya, tidak boleh anggap sial dengan burung-burung, ya. Tanda-tanda tertentu, kemudian burung hantu, menganggap sial waktu-waktu tertentu, bulan Safar atau bulan yang lainnya, ya, yang masyarakat kita bulan Kapit, bulan Zulqa'dah, menganggap sial adanya ramalan-ramalan tertentu, ramalan bintang, anggap sial nanti disesatkan oleh hantu dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah nanti pekan depan kita akan lanjutkan kembali, ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tidak ada pertanyaan ya Pak ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.